Prabowo kenapa nggak masuk situ? Ya karena Pak Prabowo waktu pemilu yang lalu kan beliau didukung oleh kelompok-kelompok yang terkait juga atau dikaitkan dengan aksi-aksi intoleran. Kalau dia seperti itu, si Natalia, kemudian Pak Prabowo tidak meluruskan ini, ya. Perlu diketahui apakah masih ada umat yang mendukung beliau, sekarang ini masih mendukung beliau. Ini yang saya sangat ragu, karena saya ini bukan sembarangan ngomong, ya. Saya ini kan dulu bekas salah satu pendukungnya, Iya. melalui gerakan pemenangan namanya Kopasandi kan, Komando Ulama untuk Pemenangan Prabowo dan Sandi. Iya. Ngomong-ngomong soal Kopasandi, kalau teman-teman tahu ya, beliau sebenarnya ada fotonya. Ada fotonya, ada Pak Prabowo di situ, ada Sandi di situ, termasuk ada Pak Mursalin di situ. Artinya ini faktual apa yang disampaikan oleh Pak Mursalin tadi. Nah, ini mungkin cukup mewakili juga suara dari umat Islam, ya mungkin kita tidak bisa katakan kebanyakan, tapi sebagian ya merasa tersinggung lah dengan apa yang disampaikan. Kalau toh itu benar, dia ngomong dengan Natali seperti itu, dia merasa menyesal, didukung oleh umat intoleran. Itu adalah perkataan yang menurut saya cukup penistaan itu. Iya, penistaan buat itu. kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini kita berdiskusi. Ini sebenarnya sudah agak malam, tapi mengingat ada isu-isu penting yang perlu kita tanggapi, Hal-hal penting yang perlu kita tanggapi, maka ini menjadi penting untuk disampaikan kepada masyarakat sekalian dan teman-teman semua yang menyaksikan video ini ya. Dan ini mungkin akan dirilai oleh banyak YouTuber. Kita tidak perlu sebutkan, udah banyak lah ya. Nah, yang pertama kemarin pada hari Senin kalau tidak salah, itu tanggal 27 Agustus 2023 terjadi satu debat pembuka sebelum debat secara nyata yang biasanya disiarkan di TV, yang itu dilakukan di kampus UI, tempatnya di FISIP UI. Dan pada debat tersebut dihadiri oleh satu orang peserta. Nah, ini yang agak aneh ini. Yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan. Dan yang menariknya lagi itu karena dihadiri oleh satu peserta saja, tapi acara itu tetap berjalan dan akhirnya kuliah kebangsaan. Walaupun demikian, sebenarnya sebelumnya dari BEM UI itu sudah mengundang ketiga capres yang nanti akan mencalonkan diri menjadi presiden ya. Kalau yang kita dengar isunya yang sekarang itu Pak Prabowo Subianto, kemudian Pak Ganjar Pranowo, yang ketiga Pak Anies Rashid Baswedan. Nah, untuk itu kita sudah sudah ada di samping kita Pak Mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif Ya, Pak. Kreatif. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Mursalin. Mungkin kemarin Pak Mursalin kan saya lihat datang juga di acara tersebut. Ya. Dan kita ingin tahu Pak, dari acara tersebut ada dua yang nggak datang. Nah, ini menurut Bapak seperti apa? Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah diingatkan sejak malam sama teman-teman supaya menghadiri ada pandangan umum lah dari capres yang datang, walaupun saya juga nggak yakin apa iya sih gitu. Tapi saya tetap hadir. Oke. Karena saya senang sekali ya, kalau ketemu mahasiswa baru-baru, apalagi sekarang ini kan cerdas-cerdas, itu saya kepengen sekali ketemu itu. Walau ternyata saya sudah dikabari sama teman-teman mahasiswa yang hadir cuman Bapak Anies Rashid Baswedan. Oke. Nah, jadi saya memang dari awal tidak yakin, karena saya tahu mahasiswa itu kan nggak bisa disitir gitu ya. Mahasiswa itu gila gitu ya. Kalau dilarang menanyakan ini malah dia tanyakan itu. Nah, itu yang saya tidak yakin.
karena kita tahu lah bagaimana keadaan capres yang lain kalau memang dia menjadi capres itu ya. Apa mampu menjawab berbagai macam pertanyaannya itu. Nah, ternyata memang tidak adil. Walaupun ada alasan lah dari mereka itu. Kalau Pak Ganjar kan katanya ada apa dia masih gubernur lah. Tapi kan kita tahu sebenarnya dia itu kan ada apa itu turunan yang kedua yaitu sebagai petugas partai gitu. Jadi kalau dia maju tanpa izin yang mempunyai apa itu yang nugasin, tahu-tahu menjawab yang salah-salah bisa stres semua kan orang itu. Jadi mungkin itu. Sedangkan kalau misalnya ditanya kenapa Prabowo tidak hadir, saya juga tidak yakin juga dia akan hadir. Karena itu tadi pertanyaan-pertanyaan mahasiswa itu nggak bisa direm, ngawur-ngawur. Kalau pertanyaan masalah pelanggaran HAM dan sebagainya kan gelagapan nanti gitu loh. Jadi saya yakin mungkin itu pertimbangannya. Iya. Jadi gitu. Ya, kemarin ada satu pertanyaan juga yang menarik yang diajukan, yang dikutip oleh media-media yang lain ya. Dan itu diajukan juga kepada Pak Anies kemarin, yaitu soal biaya gaji ASN yang dulu dipakai untuk biaya COVID-19. Dan kemarin juga dijawab juga oleh Pak Anies. Nah ini mungkin kalau orang-orang nggak siap ya berat juga itu. Oh iya itu ngeri. Nah, apakah kemudian menurut Pak Mursalim itu mengindikasikan bahwa dalam tanda kutip ya dua capres yang lain itu nggak siap untuk jadi pemimpin yang bertanggung jawab? Iya, karena pertanyaan ini kan bukan masalah pengetahuan. Oke. Tapi pertanyaan ini menanyakan track record katakanlah gitu ya. Apa yang pernah mereka lakukan terhadap COVID itu. Apakah betul-betul memang murni, apakah memang ada kejahatan keuangan dan lain sebagainya ya. Coba kalau misalnya COVID itu dia berani bicara, kita temukan sama Dr. Siti Fadilah misalnya habis gitu. Jadi masyarakat ini selama ini dibohongin, masyarakat ini dijadikan bulan-bulanan itu masyarakat kan sudah mulai sadar. Sehingga sekarang ini sulit mau dicekokin apapun kecuali masyarakat yang menengah ke bawah, yang tidak tahu informasi tentang itu, yang cukup dikasih kaos dan serangan fajar bisa, itu mungkin. Tapi sekarang ini kan dunia medsos kan sudah sangat-sangat luas sekali. Jadi begitu. Ketidaksiapannya itu karena track record. Tapi kalau debat di TV kan sudah diatur pertanyaannya ini. Tapi mahasiswa gitu. Ya. Dan ini mungkin salah satu dampak daripada kebijakan peraturan KPU terbaru ya. Jadi kemarin peraturan KPU terbaru itu kampanye itu boleh dilakukan di sekolahan, di kampus. Tapi dilarang di tempat ibadah. Nah, ini juga jadi kontroversi juga ya. Karena itu kan dalam tanda kutip nantinya adalah khususnya negeri ini kan mayoritas umat Islam. Jadi tidak bisa lagi kemudian melakukan kampanye-kampanye tempat ibadah umat Islam kan di masjid. Gitu. Jadi itu mungkin salah satu ada upaya nggak sih itu menurut Pak Mursalim itu? Ada upaya penjegalan nggak di situ? Iya, pembungkaman dan penjegalan jelas iya. Tapi pembungkaman terhadap hal-hal yang kebenaran itu yang mereka takut. Kalau pemerintah itu jujur, tentu tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu di masjid itu kan mestinya adalah bicara politik praktis. Tidak mungkin umat Islam itu disuruh melarang masalah politik dalam arti politik kebenaran. Ya, namanya politik itu kan dilarang kamu mengikuti orang-orang yang jahat. Ya, jangan kamu mengikuti orang-orang yang la tatahdu akum wa ihwanakum aulia, bapakmu itu saudara-saudaramu, kalau dia mendahulukan kekafiran daripada keimanan kan itu masalah-masalah itu politik. Betul. Nah, dan adanya manusia itu ya adanya di masjid. Kalau di masjid dilarang, kemudian di kampus dilarang, bicara politik itu kemudian hanya dikasih waktu pada saat nanti mau kampanye hanya beberapa hari. Mana ada bisa memaparkan tentang program-program yang ada adalah harap mempengaruhi serangan fajar gitu loh. Namanya pendidikan politik kan menyampaikan hal-hal yang benar dari yang salah gitu loh. Jadi ini yang harus dikoreksi, diwaspadai. Umat Islam harus pinter-pinter
sekarang ya nggak boleh di masjid, nggak boleh di mana, di kampus. Di kampus boleh, di masjid. Sekarang ini di kampus Iya, boleh gitu. di kampus ini boleh. ini perkembangan yang bagus itu ya. Iya, iya. Ya, saya pikir cukup menarik apa yang disampaikan oleh Pak Mursalin tadi, bahwa politik itu harusnya menjadi konsumsi publik dan umum ya, itu boleh dibicarakan di mana saja. Di tempat tidur kita boleh, di masjid boleh, di warung kopi boleh, apalagi di tempat-tempat yang intelektual. Jangan sampai politik itu hanya dibicarakan ketika sudah sampai parlemen. Kita tahu sekarang itu kebijakan-kebijakan itu sangat transaksional. Gitu. Kalau politik hanya ditempatkan di parlemen, di tempat-tempat yang sudah menjadi kebijakan mereka, itu sangat syarat dengan transaksional oligarki. Demikian. Tapi ngomong-ngomong yang kedua, kita tadi Pak Mursalin sempat menyinggung Pak Prabowo Subianto. Tadi disebutkan ya, pada saat debat capres kemarin sebenarnya disampaikan oleh jubirnya Bang Daniel Azhar, itu menyampaikan bahwa Pak Prabowo itu suka diskusi dan beliau siap datang, apalagi di teman-teman intelektual. Tapi kenyataannya tidak datang juga. Nah ini kita juga nggak tahu nih alasannya apa, nggak datang, belum menyampaikan. Jadi kalau disampaikan bahwa Pak Prabowo suka diskusi, saya percaya. Karena dulu ini kan kita kan pernah bersama-sama gitu ya. Dan beliau sangat senang sekali berdiskusi, terutama terhadap para pendukung-pendukungnya gitu loh. Nah sekarang ini kan tadi saya katakan mahasiswa ini gila gitu loh. Nah gila dalam tanda kutip positif ya. Positif, dan gila dalam arti dia masih polos, masih tidak suka pengkhianatan, itu kan namanya mahasiswa gitu ya. Murni dia. Murni. Sehingga kalau ada hal-hal yang dilarang pada mereka, malah mereka akan kejar ditanyakan. Mungkin itu yang kalau saya yakin tidak siap. Semoga kalau jawaban salah, kemudian minggu depan dia berani milih kampus. Ya, kampus mana saja. Ganjar milih kampus di Undip. Pak Prabowo misalnya kampus di mana yang dia inginkan ya, asal jangan Universitas Pertahanan. Ya, jadi namanya mahasiswa itu dimanapun saja berada, saya masih menganggap ada keberanian untuk melakukan kejujuran itu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Pupung sekaligus nanya ini. Saya sebenarnya bukan saya ini ya. Umat Islam ini sekarang sebenarnya kan masih bukan sakit hati, tapi ya cukup marah atas fitnah-fitnah seorang yang menyatakan, yaitu dari PSI, bahwa dia Kris Natali katakanlah begitu, dia menyatakan bahwa pernah berdialog atau apalah dengan Pak Prabowo, bahwa dia cukup kecewa pernah didukung oleh umat yang intoleran itu. Intoleran itu apa sih yang dia maksud gitu? Katakanlah kalau dia yang maksud adalah umat Islam. Natali, itu Pak Prabowo bisa menjadi menteri atau bisa banyak pemenangannya itu siapa yang memenangkan gitu. Dia harus tahu. Jadi kalau yang memenangkan adalah umat Islam, yang dianggap umat intoleran itu, itulah menurut saya mengapa dia jadi menteri, karena elektabilitasnya juga banyak sekali hitungannya kan itu. Atau bahkan orang curiga sebenarnya menang. Nah jadi kalau itu misalnya dia banyak kemudian dia jadi menteri, kan Pak Prabowo ini dijadikan menteri oleh umat-umat Islam supaya tidak terjadi, katakanlah supaya tidak terjadi pembelahan dulu, polarisasi katanya dulu. Nah jadi kalau dia seperti itu si Natalia, kemudian Pak Prabowo tidak meluruskan ini, ya. Perlu diketahui apakah masih ada umat yang mendukung beliau sekarang ini, masih mendukung beliau. Ini yang saya sangat ragu, karena saya ini bukan sembarangan ngomong ya. Saya ini kan dulu bekas salah satu pendukungnya. Melalui gerakan pemenangan namanya Kopasandi kan, Komando Ulama untuk Kemenangan Prabowo dan Sandi. Saya ini wadanjen, itu saya tahu denyut hati dari umat Islam ini, tapi tidak menaruhkan dendam terhadap itu. Karena kita mempercayakan Prabowo untuk melakukan suatu perubahan pada saat itu, ya, melakukan perubahan untuk menggantikan penguasa incumbent gitu. Tetapi
ya tidak ada masalah kalau kemudian menjadi menteri, tapi seolah-olah lupa apa yang dituntut untuk menjadi perubahan itu, Kacang dan lupa kulitnya. tidak tidak apa ya, tidak membela orang-orang dikriminalisasi. Itu yang sebenarnya, tapi itu kan tidak pernah terucap oleh umat ini. Iya. Umat dewasa ya sudahlah, silakan. Nanti umat Islam ini punya tuntunan tersendiri, Masya ya. Allah. Dan kita lihat kemana larinya umat Islam itu, ya itu fakta gitu. Jadi gitu Mas Arief. Iya. Ngomong-ngomong soal Kompas Sandi, kalau teman-teman tahu ya, beliau sebenarnya ada fotonya. Ada fotonya, ada Pak Prabowo di situ, ada Sandi di situ, termasuk ada Pak Mursalin di situ. Artinya ini faktual apa yang disampaikan oleh Pak Mursalin tadi. Nah, ini mungkin cukup mewakili juga suara dari umat Islam, ya mungkin kita tidak bisa katakan kebanyakan, tapi sebagian yang merasa tersinggung lah dengan apa yang disampaikan. Kalau toh itu benar, dia ngomong dengan Natali seperti itu, dia merasa menyesal, didukung oleh umat intoleran, itu adalah perkataan yang menurut saya cukup penistaan itu. Iya, Penistaan membuat itu. kita sakit hati lah ya bagi pendukung-pendukungnya, karena kalau kita dengarkan dari pernyataan-pernyataan yang lain ya, misalnya seorang presiden atau apapun itu, intoleran itu hampir selalu ditujukan kepada umat Islam ya, hampir ya, walaupun tidak semua. Nah, ini cukup menyakitkan kalau itu benar. Iya. Mudah-mudahan salah. Tapi kalau kalau ternyata benar demikian Pak Mursalin. Nah, kira-kira umat Islam nih dengan mendengarkan pernyataan seperti itu masih mau milih nggak kira-kira? Satu begini ya, kita tahu dia melakukan fitnah seperti itu. Ya memang kita harus bukan menjelek-jelekkan, kita harus menjelaskan kejelekannya. Orang-orang yang berpikir minus gitu ya. Artinya banyak orang-orang pemahaman agamanya yang luar biasa beranilah berdebat menjelaskan umat Islam itu intoleran gitu. Bukankah umat Islam ini selalu menjelaskan tentang bagaimana tentang ajaran Islam yang menjunjung kebenaran, yang menjunjung kejujuran, yang menjunjung keefisienan kerja, menjunjung macam-macam itu. Nah, intolerannya itu dari mana dia menilai gitu loh. Kalau dia melihat hanya ada sekelompok kecil umat Islam kemudian melakukan pengkafir-kafiran misalnya, itu mana ada itu kan, itu cuma dalam cerita memang pernah ada kelompok kecil yang mengatakan di luar mereka adalah kafir. Itu yang ada yang kayak si Zaitun itu, gitu loh. Yang ada Zaitun itu, dan itu tidak dari dulu seperti itu tidak ditindak oleh pemerintah gitu loh. Baru-baru gitu. ini aja ya, Pak ya. Kan Zaitun memang Islam Jamaah yang mengatakan bahwa yang benar hanya kami, yang di luar itu intoleran itu mereka silakan, itu bukan bagian gelombang besar umat bukan Islam. Mayoritas bukan dari umat Islam. Ya, jadi ini harus diluruskan karena ini sudah penistaan ya. Kita harus jelaskan bagaimana jeleknya orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan luas kayak Natalia itu gitu. Ya mudah-mudahan bukan ditujukan kepada umat Islam, walaupun friksinya sebenarnya benar-benar menyakitkan banget ya. Friksinya itu sangat ya, kalau kita lihat ya 2019 itu kan kita flashback sedikit kan, dulu ada Ijtima Ulama dan kenapa mayoritas umat Islam dulu itu mendukung beliau Pak Prabowo, itu kan diantaranya karena ada ijma tadi. Ada keputusan para ulama yang kemudian mendukung beliau. Akhirnya kan dua sosok besar ulama di Nusantara, yaitu Pak Ustadz Adi Hidayat dengan Ustadz Abdul Somad pun menyatakan diri mendukung Pak Prabowo waktu itu kan, termasuk Pak Mursalin. Iya. Nah, kalau itu ditujukan kepada beliau juga ya sangat menyakitkan sekali. Ya ini pelajaran berat berharga bagi umat Islam, bahwa namanya toleran itu kalau sudah memang diputuskan di dalam ijtima mestinya harus dilakukan gitu ya. Dulu sebenarnya saya
terus terang aja karena kan saya ikut ijtima. Terjadi banyak, ada yang mau mendukung beliau, ada yang tidak mau gitu. Tapi akhirnya ya sudahlah, karena nampaknya waktu itu dia yang punya tiket, kemudian nampaknya mau mendekat ulama, ya sudahlah dibikinkan fakta integritas. Fakta integritas itu adalah satu perjanjian kontrak sebenarnya. Oh. Ada 17 butir fakta integritas begini. Kontrak dengan kaum muslimin pada Iya, waktu itu. apa itu para ulama itu oke lah, kamu dianggap apa orang yang insya Allah bisa berbuat baik dan sebagainya. Kemudian ada 17 butir yang harus ditandatangani, kita namakan fakta integritas. Saya nggak ngerti apakah itu diperhatikan dari fakta integritas itu atau tidak. Dan faktanya kemudian umat Islam semua ya, dengan komando hampir mayoritas lah ya, memerintahkan untuk memilih Prabowo dan Sandi gitu. Dan mengapa hasilnya seperti apa? Hasilnya yang seperti kita lihat ya, yang sempat mencemaskan para petinggi-petinggi waktu melihat hasil di Metro TV itu, kok pada kayak cemberut kayak ini. Itu apa artinya kan itu loh. Tapi oke lah, kita tidak usah ada berubah juga itu. Tapi begitu baiknya umat Islam saya kira ya. Oke Ya. lah, melalui proses MK ya sudah ditunggu MK gitu. Bahkan ada korbannya loh Pak kemarin di Bawaslu loh. Lah itulah artinya umat ini Pengorbanannya luar melihat biasa. ketidakadilan kepada Bawaslu ya, dan sampai berapa yang mati dan petugas-petugas. Udah itu masa lalu lah ya, masa lalu. Tapi artinya umat kita Islam pemaaf lah mau ya, Pak. melangkah ke masa depan, tetapi yang punya masa lalu buruk yang nggak usah ikut-ikutan lah menatap masa depan, karena kan punya tanggung jawab hukum, melakukan kejahatan di selama melakukan kekuasaan ya. Saya kira mungkin ini jadi tidak mudah untuk mengarahkan umat-umat yang sudah dikecewakan itu gitu. Saya kira gitu. Ya. Ya demikianlah teman-teman. Saya kenapa dengan beliau, karena beliau ini adalah salah satu pendukung yang loyal dulu itu terhadap Pak Prabowo dan Pak Sandi. Makanya beliau membentuk Kopasandi.